Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya sayangi semua peserta didik, ya, alhamdulillah kita diberi kesempatan pada saat ini untuk melanjutkan materi kita pada bab Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Kali ini kita masuk pada subbab, yaitu adalah tentang hukum Islam. Ya, jika kita kemarin sudah mempelajari sumber-sumbernya, maka ya sumber-sumbernya yaitu diantaranya kemarin adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ya, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas hukum Islam. Terkait dengan hukum Islam ada beberapa ayat diantaranya yang kita bisa jadikan hujah atau dalil atau rujukan betapa pentingnya kita berbuat dan menghukumi sesuatu dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ya pada potongan ayat di surat Al-Maidah, ya, kita baca satu-satu di antaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Yang artinya, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Di ayat yang lain, di potongan ayat yang lain, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Yang artinya, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Satu ayat lagi, yaitu wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Yang artinya, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Shadaqallahul azim. Demikian beberapa contoh ayat yang dijadikan landasan untuk kita berpegang teguh terhadap hukum-hukum Allah. Ulama membagi hukum Islam ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah yang disebut hukum taklifi. Hukum taklifi adalah tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Sedangkan yang kedua adalah hukum wad'i, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu. Ya, kita nanti bisa bahas satu persatu tentang apa itu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi ada 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ya, hukum ini mungkin sudah sering kita dengar, namun kita perlu bahas ya satu persatu. Yang pertama yang disebut wajib atau fardu, yaitu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan akan berakibat dosa. Ya, pahala nanti
berupa janji Allah untuk yang banyak amal solehnya mendapatkan surga, dan dosa bagi yang berdosa akan dimasukkan ke neraka. Contoh perbuatan wajib sendiri diantaranya adalah sholat 5 waktu, zakat, ya, kemudian puasa Ramadan, dan masih banyak lagi yang wajib. Kemudian hukum sunnah atau mandub, yaitu adalah jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan karena berat untuk melakukannya tidaklah berdosa. Jadi kalau sunnah adalah sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan, ya. Contoh dari perbuatan sunnah ini diantaranya adalah sholat rawatib, ya, atau sholat-sholat yang setelah atau sebelum sholat fardu. Kemudian puasa Senin Kamis, dan diantaranya adalah sodakoh sunnah, ya. Kemudian haram atau tahrim, yaitu larangan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan atau perbuatan. Konsekuensinya adalah jika larangan tersebut dilakukan akan mendapatkan jika larangan tersebut dilakukan akan mendapatkan dosa, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Jadi haram ini lawan kata dari wajib, yaitu kalau haram sesuatu yang harus ditinggalkan. Selanjutnya nomor 4 adalah makruh atau karohah. Jika dikerjakan tidaklah berdosa, dan tetapi jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Makruh lawan kata dari sunnah. Kalau sunnah lebih baik dilakukan, jikalau makruh maka lebih baik ditinggalkan. Contoh pekerjaan atau aktivitas yang makruh yaitu makan makanan yang berbau tajam. Di antaranya mungkin petai, jengkol, dan lain sebagainya. Itu ya hukumnya makruh. Yang terakhir yaitu mubah atau al-ibahah, yaitu tidaklah berdosa dan tidak berpahala jika dikerjakan ataupun ditinggalkan. Jadi mubah atau ibahah ini bersifat netral. Dikerjakan ya tidak apa-apa, ditinggalkan pun tidak apa-apa. Contoh dari perbuatan mubah sendiri diantaranya adalah makan roti, tidur, dan lain sebagainya. Nah, di dalam Islam sendiri untuk seseorang bisa dikatakan mendapatkan dosa atau pahala itu nanti secara mudahnya adalah harus memenuhi kriteria mukallaf, ya. Mukallaf itu secara sederhananya adalah orang yang dipasrahi atau dikenai hukum taklifi 5 tadi. Saya ulangi, mukallaf adalah orang yang dikenai hukum taklifi. Syarat, ya, ketentuannya diantaranya adalah orang itu orang Islam, ya. Kemudian balik, ya. Balik sendiri memiliki definisi, yaitu untuk seorang laki-laki usia balik adalah 15 tahun atau sebelum 15 tahun sudah mengalami ihtilam atau mimpi basah. Untuk perempuan usia balik adalah 9 tahun. Ya, jadi ketika seorang laki-laki umur 15 dan perempuan sudah umur 9 tahun, dia sudah dikatakan balik. Kemudian yang selanjutnya aqil atau berakal. Maka orang gila ya tidak berkewajiban sholat 5 waktu karena dia dalam keadaan tidak berakal. Sama halnya tadi balik, anak umur 6 tahun
secara hukum asalnya dia belum berkewajiban melakukan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah mendapati atau mengetahui dakwah Rasul. Ya, dia cakap atau istilahnya diantaranya mengetahui bahwa hal itu wajib, hal itu harus dilaksanakan atau tidak. Itulah diantaranya yang disebut mukallaf, yaitu ya, syaratnya adalah Islam, balik, akil, mendapati atau mengetahui dakwah Rasul. Maka ketika orang mukallaf tersebut ya sudah dikenai hukum wajib dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah hukum wad'i. Jadi 5 tadi merupakan hukum taklifi dan ini adalah hukum wad'i. Ya, tadi sudah dijelaskan hukum wad'i adalah segala perintah Allah yang berhubungan dengan sebab, syarat, dan mani. Ya. Nah, sementara sebab sendiri adalah sesuatu yang dijadikan oleh syar'i sebagai tanda atas musababnya dan mengkaitkan keberadaan musabab dengan ketiadaannya. Contoh sederhana adalah diantaranya ya dikarenakan orang tersebut kaya, sebab orang tersebut kaya, maka karena ada sebab dia kaya, ya orang tersebut menjadi berkewajiban untuk melaksanakan haji dan membayar zakat. Itu contohnya diantaranya adalah sebab. Sementara syarat adalah sesuatu yang berada di luar hukum syarak, tetapi keberadaannya hukum syarak bergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukum pun tidak ada. Tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syarak. Ya, syarat contohnya paling mudah diantaranya adalah ketika ada sholat, ya hukum wudhu menjadi wajib karena hukum wudhu asalnya tidak wajib dikarenakan masuknya waktu sholat, sementara sholat syarat sahnya adalah suci dari hadas besar maupun kecil, maka wudhu menjadi syarat sahnya sholat. Kemudian mani ya atau pencegah adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syar'i, keberadaannya menjadi ketiadaan hukum atau ketiadaan sebab. Maksudnya batalnya sebab itu ya. Mani atau pencegah contohnya diantaranya adalah menstruasi ya atau datang bulan. Karena adanya menstruasi atau datang bulan, maka sholat 5 waktu yang hukum asalnya adalah wajib menjadi tidak wajib karena ada mani atau penghalang berupa datang bulan. Untuk menutup bab ini, ya setelah kita mempelajari Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, maka kita perlu menerapkan beberapa perilaku mulia yang ya harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah gemar membaca dan mempelajari Al-Quran dan hadis baik ketika sedang sibuk ataupun santai. Berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Ya, selalu mengkonfirmasi segala persoalan yang dihadapi dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis, baik dengan mempelajari sendiri atau bertanya kepada yang ahli di bidangnya. Mencintai orang yang senantiasa berusaha mempelajari dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian
ya, kritis terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dengan terus-menerus berupaya agar tidak keluar dari ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah. Demikian kalian bisa baca ya pada buku paket ya pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Demikian pembahasan pada pertemuan ini dan penutupan pada bab ini. Semoga yang disampaikan memberikan manfaat, barokah dan pengetahuan untuk kita semuanya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.